Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah refleksi di rumah duka. Bacaan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya datang ke rumah duka untuk melayat anak dari mantan murid saya. Usianya baru setahun lebih dan saat itu ia merupakan kegembiraan bagi orang tua dan keluarganya. Namun karena satu penyakit yang dideritanya mengakibatkan anak tersebut harus pergi di usia yang masih sangat muda. Walaupun kedua orang tuanya nampak kuat dan tegar, tetapi hati mereka tetap penuh dengan kesedihan. Banyak yang datang saat itu untuk mendoakan dan memberi penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka terlihat sedih dan berurai air mata. Mungkin itulah sebabnya banyak orang lebih memilih pergi ke rumah pesta daripada pergi ke rumah duka, kecuali jika yang berduka adalah anggota keluarga atau orang terdekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Raja Salomo mengajarkan kita bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mengapa? Sebab ketika kita pergi ke rumah duka, kita menyaksikan sesosok mayat yang sudah terbujur kaku. Maka kita akan mendapat pencerahan tentang makna hidup ini. Kita semakin tersadar akan kefanaan hidup, bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Suatu saat kita juga akan mengalami kematian seperti orang yang kita layat dan akan diberhadapkan kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Itulah pentingnya pergi ke rumah duka. Semakin sering kita pergi ke rumah duka, menyaksikan orang yang telah meninggal, maka semakin sadarlah kita akan makna hidup ini. Dengan demikian, kita pun akan ingat kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini akan sangat berbeda ketika kita pergi ke rumah pesta. Di rumah pesta kita akan menemukan orang-orang yang sedang larut dalam kegembiraan dan menikmati hidup dengan segala keinginan hati mereka. Kita tidak akan menemukan orang-orang yang bersedih hati di sana atau orang-orang yang sedang menangis. Akibatnya, kita pun akan ikut-ikutan bersenang-senang dan larut dalam kegembiraan, sehingga kita cenderung lupa akan hidup yang hanya sementara saja. Kita jadi lupa bahwa suatu ketika kita juga akan meninggal serta akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan semua perbuatan kita di dunia ini. Semakin sering kita pergi ke rumah pesta, maka semakin sulitlah kita menyadari makna hidup kita. Sesekali pergi ke rumah pesta tidaklah salah.
tetapi pergilah juga ke rumah duka. Sehingga kita diingatkan pada Tuhan dan pada hidup kita yang fana ini. Jika kita ditinggal pergi oleh anggota keluarga, kerabat, teman, sahabat, atau tetangga kita, maka jadikanlah itu sebagai sarana permenungan akan makna hidup ini. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk menyadari makna hidup, agar apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini tidak sia-sia. Jadilah bijak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ingatkanlah kepada kami untuk cepat pergi ke rumah duka jika ada yang berduka. Bukan hanya pergi ke rumah pesta agar kami menyadari akan makna hidup yang sesungguhnya. Bapa yang baik, kami juga ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.